Naya, kau datang. Panggil saja aku Naya. Pak Sony, Anda bisa tenang. Selama Dr. William turun tangan, penyakitnya pasti sembuh total. Aku merasa seperti dia sedang menghinaku. Tapi aku tidak punya bukti. Bahkan guruku saja tidak berani menjamin sepenuhnya bisa menyembuhkan penyakit ini. Seorang dokter hewan berani memberikan jaminan. Benar-benar punya nyali yang besar. Ayah, ada apa ini? Aku baru pulang dan mendengar ayah mencari dokter hewan untuk mengobati penyakit. Iya, kenapa? Kakimu sudah lebih dari 10 tahun. Banyak kali tidak bisa sembuhkan. Sekarang malah dokter hewan. Paman Johnny, meskipun Dr. William dokter hewan, dia benar-benar orang yang sangat ahli. Sehebat apapun, dokter hewan tetap dokter hewan. Mengobati manusia. Lelucon sekali. Kamu siapa? Dia ini ahli penyakit kaki paling hebat di Saika Silas. Belum pernah dengar ya? Tapi gurunya sangat terkenal, yaitu dokter nomor 1 Saika, Dani Harun. Ayah, dokter Silas aku undang khusus untuk mengobati kakimu. Benar, cuma seorang ahli sepertiku yang bisa menyembuhkan kakimu. Dokter hewan mengobati manusia. Bagaimana bisa terpikir begitu? Cuma karena kamu belum pernah lihat, bukan berarti itu nggak ada. Dr. William, meskipun cuma dokter hewan, kemampuan medisnya melampaui kalian semua dokter. Pak Tua, begini caramu memperlakukan tamu. Aku ini seorang ahli datang khusus mengobati kakimu, tapi malah bandingkan aku dengan dokter hewan. Kalau begitu, di sini cuma boleh ada satu dari kami. Aku pamit. Tunggu dokter Silas, jangan marah. Tenang dulu, gerbangnya segera kututup, jadi dia tidak bisa masuk. Tidak perlu tutup gerbang. Aku sudah masuk. Hewan mana di rumah kalian yang sakit? Aku dokter hewan yang khusus kalian cari. Tidak perlu bukti. Dia memang sedang menghina. Hewan mana di rumah kalian yang sakit? Aku dokter hewan yang khusus kalian cari. Dr. William, kamu sudah datang? Zela, apa hubungan kamu dengan Dr. William? Aku bersama siapa? Bukan urusan kamu. Maksudmu apa? Kamu itu orang yang sudah bertunangan. Apa kamu gak takut kalau tersebar bakal kelihatan buruk? Masalah ini gak perlu kamu urus, Kak. Kamu? Kau dokter hewan itu yang akan mengobati kakekku? Iya, ini William, Dr. William. Dr. William, ini Pak Sony. Kakinya sudah lumpuh bertahun-tahun. Apa kamu bisa membantu mengobatinya? Tuh, kami sudah menyiapkan seekor ayam untukmu. Cih. Ini memang penyakit yang sulit. Demi ayam ini, aku akan mengobatinya. Kalian dengarkan? Seorang dokter hewan benar-benar bilang mau mengobati penyakit Pak Sony demi seekor ayam. Kalian semua yang gila atau aku yang gila? Naya, apa maksudmu ini? Keluarga Santos, meskipun tidak sekuat keluarga saja, tetap salah satu 4 keluarga besar. Kami tidak terima penghinaan ini. Naya, sekarang juga aku telepon ayahmu Chandra. Akan aku buat dia berikan penjelasan. Pak Johnny, apa kau sudah sadar betapa luar biasa Dr. William? Harusnya kau bersyukur temukan ayam yang sakit. Kalau tidak, kau bahkan tidak bisa mengundangnya. Apa katamu? Sudah cukup, memalukan sekali ribut seperti ini. Dokter Silas, ya, kau diundang Pak Johnny untuk mengobatiku. Aku merepotkanmu untuk memeriksaku. Baik. Dokter William ya? Kau cuma dokter hewan biasa, berani mengobati manusia. Hari ini aku tunjukkan padamu perbedaan sebenarnya antara kemampuan dokter hewan dan medis. Tetua, kakimu ini sudah sakit lebih dari 10 tahun kan? Lukanya sudah menembus sumsum tulang, berubah antara pembentukan tulang dan penghancuran tulang. Ini sungguh sulit diobati. Apa masih ada cara lain? Aku juga tidak punya solusi. Dokter Silas, kau ahli terkenal di negara ini. Kalau kau tidak bisa, kami harus bagaimana? Jangankan aku, kalau tabib sakti ada di sini, dia juga tidak bisa sembuhkan. Sepertinya aku terlalu berharap. Kaki ini sudah lumpuh bertahun-tahun. Aku sudah siap secara mental. Ayah, maafkan aku. Siapa bilang tabib sakti tidak bisa? Aku yang bilang. Kenapa? Maksudmu tabib sakti bisa menyembuhkannya? Tentu saja, tidak bisa dipungkiri. Kemampuan tabib sakti memang puncak di dunia medis kita. Kemampuan medisnya luar biasa. Tapi kaki tetua ini sudah mengalami kerusakan saraf. Bagaimana caranya? Aku tidak tahu gimana tabib sakti mengobatinya. Tapi aku tahu caraku mengobatinya. Maksudmu apa? Maksudku, kondisi tetua itu sederhana. Aku bisa dengan mudah menyembuhkannya.
Omong kosong yang sombong. Aku seorang ahli di bidang penyakit kaki, tidak berani bilang bisa menyembuhkannya. Kau bisa mengobatinya seperti gambar anjing di 3 lembar kertas. Besar sekali muka, tidak tahu malunya. Seorang dokter hewan, harusnya kau periksa kesehatan hewan peliharaan kecil, bukan datang untuk sombong. Kau tidak tahu seberapa luasnya dunia ini. Apa kau benar-benar mengerti kondisi kakekku? Berhenti bicara omong kosong di sini. Kalau dia tidak mengerti, maka tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa mengerti. Guru? Iya, aku Dani. Hormat Dr. William. Ini... Dani, beri hormat pada Dr. William. Guru, maksudmu apa ini? Dia cuma dokter hewan. Kerjanya cuma sombongkan diri dan tidak jelas. Kau diam saja. Muridmu katakan yang sebenarnya. Dia sendiri sudah mengakuinya. Dia datang ke sini demi ayam ini. Bagaimana mungkin guru menghormati orang seperti dia ini dan panggil tabib sakti? Aku pukul kau nanti. Sudah. Brengsek kau. Keluargamu itu yang pantas disebut begitu. Dr. William, orang yang ingin aku jadikan guru tapi dia menolakku. Kau malah bilang dia tidak tahu apa-apa. Guru ingin jadi muridnya, tapi dia tidak mau terima. Bagaimana mungkin? Dokter Dani itu dokter nomor 1 di kota Saikau, terkenal di seluruh negeri, kemampuan medisnya tinggi. Cuma tabib sakti legendaris yang bisa melampauinya mau jadi murid dokter hewan. Apa aku salah dengar? Apa aku salah dengar? Tadi aku sudah bilang kamu saja nggak percaya. Sekarang kamu tahu seberapa hebat dokter William kan? Dokter Dani tidak perlu sopan. Aku sudah bilang aku ini cuma dokter hewan. Hal yang ingin kau pelajari aku tidak bisa mengajarkannya. Bukan karena sengaja menolakmu. Iya, dokter hewan, anjing saja tidak mau belajar. Belajar? Yang aku pelajari ilmu kedokteran hewan. Guru, tolong lihat ini. Lihat, aku bawa kitab kedokteran hewan. Tolong terima aku sebagai muridmu. Guru, dia sendiri sudah bilang dia tidak punya kemampuan untuk mengajar. Dengan mengatakan ini, setidaknya dia masih punya sedikit kesadaran diri. Pergi kau sana. Kesadaran diri? Apa kau punya kesadaran diri? Sudah, jangan marah. Katakan, bagaimana aku punya murid seperti dia? Guru, aku tetap tidak terima. Dr. William ya, kau bilang bisa menyembuhkan kaki Pak Sony. Tapi kaki Pak Sony sudah mengalami nekrosis tulang. Kalau kau bisa sembuhkan, akan kuakui kemampuanmu luar biasa. Layak jadi guru besarku. Penyakit Pak Sony ini sebenarnya aku juga nggak bisa sembuhkan. Tapi ayam ini bisa.